Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kelompok tani menciptakan brand produk, terutama produk-produk pertanian. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui, jadi terdapat brand-brand dalam produk-produk pertanian atau dalam bisnis pertanian. Nah, di sini pasti sudah banyak yang familiar dengan Tani Hub, kemudian Sayur Box, Kecipir, ya, dan juga brand-brand ternama lainnya di bidang bisnis pertanian. Nah, apa sebenarnya brand itu sendiri? Brand menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebenarnya merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Nah, dalam membuat brand, tentu kita akan melakukan suatu proses yang kita sebut dengan namanya branding. Nah, branding itu sendiri terdapat beberapa definisi. Yang pertama menurut Kotler dan Keller. Branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa dari kompetitor. Sedangkan menurut Robin Landa, pengertian branding adalah bukan hanya sekedar merek atau nama dagang dari sebuah produk, jasa atau perusahaan ya. Jadi menurut Robin dan Landa bahwa branding itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Dari sebuah merek mulai logo, nama dagang, ciri visual, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, atau anggapan yang ada di benak konsumen pada sebuah perusahaan. Itu disebut sebagai branding. Sedangkan menurut Numir, branding adalah suatu pernyataan tentang siapa. Berarti di sini menyangkut mengenai identitas. Lalu apa yang dijalankan? Maksudnya adalah produk dan jasa yang ditawarkan. Dan tentang kenapa sebuah merek layak dipilih. Berarti di sini mengandung keistimewaan dari produk atau jasa itu. Nah, branding ini sangat penting sekali karena branding dapat mengubah cara orang memandang merek itu sendiri. Kemudian bisa mendorong bisnis baru dan meningkatkan kesadaran merek. Di mana kalau konsumen sudah memiliki kesadaran merek, tentu akan diikuti dengan loyalitas dari konsumen tersebut. Kalau konsumen sudah loyal, maka akan sulit untuk berpindah ke merek yang lain. Pentingnya branding pada produk pertanian karena sangat penting sekali. Yang pertama adalah dengan adanya branding, maka akan ada pengenalan merek pada produk pertanian. Jadi tidak hanya produk-produk industri saja yang punya merek, tapi produk pertanian pun juga memiliki merek. Dan di sini kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada merek jeruk, ada merek apel, dan juga merek untuk produk-produk pertanian yang lainnya. Disinilah pentingnya branding untuk produk pertanian. Lalu branding pada produk pertanian juga dapat menciptakan kepercayaan di dalam pasar. Kalau selama ini produk pertanian dikenal produk yang mudah rusak, ya, kemudian mudah busuk dan tidak tahan lama, maka dengan adanya branding akan menciptakan konsumen lebih percaya kepada produk pertanian di dalam pasar itu sendiri. Kemudian branding akan meningkatkan nilai bisnis pertanian. Jadi lebih ada kelasnya kalau memiliki brand dibandingkan jika produk pertanian itu dijual secara curah. Lalu branding
pada produk pertanian akan bisa menghasilkan pelanggan baru. Kemudian meningkatkan kebanggaan dan kepuasan petani itu sendiri. Tentu petani akan lebih bangga kalau produknya ada brandnya dibanding kalau dijual secara curah, tanpa brand. Dan branding itu sendiri nanti akan mendukung iklan, baik iklan secara offline maupun iklan secara online. Unsur-unsur branding terdapat beberapa. Yang pertama adalah nama merek. Nama merek di sini berarti merek lebih dari sekedar logo, lebih dari sekedar nama atau hanya sekedar simbol merek dagang. Tapi merek itu sendiri adalah sebutan yang melekat pada sebuah produk. Jadi kalau kita punya merek, apalagi itu merek produk pertanian, tentu saja nama merek yang kita pilih itu harus yang punya keterkaitan dengan produk. Kemudian emblem. Emblem di sini meliputi tipe emblem, monogram, bendera, atau yang lainnya. Lalu unsur yang ketiga adalah tampilan visible. Nah, tampilan visible di sini meliputi desain produk itu sendiri, kemudian bagaimana desain kemasan, desain seragam, dan juga lainnya. Lalu juru bicara, misalnya kalau produk pertanian itu ada co-foundernya, misalnya dalam bentuk perusahaan, kemudian ada co-foundernya. Berarti nanti co-founder ini bisa sebagai juru bicara. Atau ada maskotnya, atau bisa juga figur tokoh dari perusahaan itu sendiri. Itu bisa dijadikan juru bicara yang menjadi pewakil atau representasi dari branding yang mau dibuat. Kemudian suara juga merupakan unsur branding. Di sini contohnya adalah ikon bunyi, nada, lagu ya. Misalnya kita sudah familiar dengan nada jingle iklannya Sari Roti misalnya. Itu kan suaranya sangat khas dan itu dihak ciptakan ya. Misal Sari Roti, roti sari roti. Nah, itu khas, itu kalau kita mendengar suara lagu seperti itu berarti nanti akan ada penjual sari roti yang akan lewat. Itu salah satu unsur branding yang penting, suara. Kemudian kata-kata, di sini kata-kata meliputi slogan, tagline, jingle, atau lainnya yang berupa kata-kata. Nah, terdapat beberapa jenis branding. Yang pertama adalah product branding, yang di branding adalah produknya. Kemudian bisa juga personality branding. Misalnya ini adalah yang sekarang paling banyak kita temukan produk artis ya. Produk artis ini di mana yang di branding kan sebenarnya adalah personal artisnya itu sendiri. Jadi artis kalau berbisnis itu akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan pasar karena sudah memiliki personality branding yang kuat. Kemudian company branding, lalu di mana kalau company branding ini nanti berkaitan dengan reputasi dari perusahaan tersebut di pasar, apakah perusahaan itu terpercaya, apakah perusahaan itu punya image yang baik, itu berkaitan dengan company branding. Lalu geographic branding. Geographic branding ini berarti semacam lokasi yang melekat pada brand itu sendiri. Misalnya kalau kita menyebut kata Yogyakarta, maka yang akan terfikir atau terlintas itu adalah gudeg, bakpia, ya. Itu namanya geographic branding. Kemudian ada cultural branding. Di mana kalau cultural branding ini berarti mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan juga orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Dan ini sangat berkaitan dengan budaya dari lokasi tersebut. Kalau di luar negeri, banyak ya kita jumpai beberapa produk pertanian itu menggunakan lambang atau menggunakan gambar dari petani itu sendiri. Demikian pula untuk produk-produk yang itu sifatnya legendaris, seperti gudeg Yujum. Jadi meskipun Yujumnya ini sudah meninggal,
tapi masih terpajang di packagingnya, gitu. Karena ini salah satu branding dari produk gudeg Yujum. Kalau tidak ada Yujumnya, sepertinya ada yang kurang gitu. Seperti bukan merepresentasikan produk dari gudeg Yujum. Oke, apa fungsi dan juga tujuan branding pada produk pertanian? Ini kalau kita belanja di supermarket, kita akan menjumpai banyak sekali produk-produk pertanian yang itu memiliki label ya, atau label stiker. Ini adalah branding. Satu produk, satu jenis buah saja itu bisa ada beberapa merek, di mana kita sudah punya, bisa jadi seorang konsumen itu sudah memiliki kepercayaan terhadap merek tertentu. Misalnya kalau ke supermarket lebih percaya kepada pisang Sunpride misalnya. Nah, di sini merek-merek ini ya, baik untuk banana atau untuk apel, kemudian ada jeruk, meskipun ada berbagai merek, tujuannya adalah sebagai pembeda kalau ada brandingnya. Nah, produk yang memiliki brand yang kuat akan mudah dibedakan dengan produk kompetitor. Jadi meskipun ada beberapa merek di store, di display misalnya, tapi kalau si konsumen sudah punya loyalitas terhadap merek tertentu, maka dia akan membeli produk dengan merek yang biasa dia beli. Kemudian branding bisa menjadi promosi dan juga daya tarik dari produk pertanian. Karena kalau diberi label, diberi merek, itu pasti akan meningkatkan harga dibandingkan kalau dijual tanpa merek. Karena akan ada citra dari branding ini sendiri. Konsumen itu akan lebih yakin kalau membeli produk pertanian yang ada labelnya, ada stikernya, ada mereknya. Karena di sini bisa menunjukkan adanya jaminan kualitas dan juga sekaligus prestis dari produk pertanian itu tersendiri. Kemudian branding pada produk pertanian bisa juga akan menjadi pengendali pasar, di mana brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya atau sudah memiliki nama. Oke, ini dapat kita lihat di sini contoh ya. Misalnya kalau kita atau kalau petani itu menjual buah mangga tanpa diberi label atau tanpa diberi brand di sini, kemudian juga buah melon, harganya bisa naik secara signifikan di pasaran atau kemudian di packing secara cantik seperti ini. Satu buah mangga saja, ini contohnya di supermarket Jepang ya. Jadi di supermarket Jepang itu harganya bisa 27.540 atau kalau dikurskan ke rupiah sekitar satu buahnya itu adalah 3 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis sekali. Sementara kalau dijual di pasar kalau dijual di pasar domestik tanpa merek, tanpa brand, bisa jadi sekilonya mungkin hanya 30.000 atau 25.000. Nah, ketika diekspor lalu kemudian di packing dengan sangat cantik seperti ini, lalu diberi brand, akan terdapat kenaikan harga. Apakah itu laku? Tentu saja laku. Ini yang namanya impact yang sangat besar kalau petani menggunakan brand. Ya, tentu saja brand ini tidak hanya sekedar menempelkan stiker, menempelkan label begitu saja, tapi bisa diimbangi dengan adanya packing yang eksklusif seperti ini. Ini akan meningkatkan value dari produk pertanian itu sendiri. Oke, bagaimana strategi membuat brand produk pertanian? Membuat brand produk pertanian itu bisa dilakukan petani secara individu. Jadi petani itu sendiri, misalnya dia punya usaha tani dalam skala yang cukup besar, kemudian hasil panennya lalu dia beri brand sendiri, itu juga bisa. Kemudian apabila kalau petani itu kesulitan untuk membranding produknya sendiri, bisa bersama-sama dalam kelompok tani.
Atau bisa juga dalam skala yang lebih besar. Misalnya dalam satu asosiasi, kalau di situ ada korporasi petani, bisa juga di-branding dalam satu korporasi petani. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di era digital, sehingga kita juga akan mengenal istilah digital branding, di mana digital branding merupakan proses membangun dan membingkai brand secara online. Jadi menggunakan media online, bisa menggunakan website, aplikasi, atau menggunakan sosial media. Dan ini sebuah keniscayaan. Jadi mau tidak mau, kita juga harus membuat atau mengikuti kemajuan zaman dengan membuat digital branding. Terdapat beberapa langkah kelompok tani dalam membuat brand produk. Yang pertama adalah dengan menentukan target pasar. Kemudian menentukan fokus dan karakteristik dari brand. Kalau misalnya produknya jeruk, berarti nanti brand-nya juga memiliki karakteristik yang itu representasi untuk produk jeruk. Kemudian setelah itu menentukan nama brand-nya apa, lalu membuat slogan dari brand itu sendiri. Setelah ada slogannya, lalu ditentukan nanti mau menggunakan style seperti apa. Gaya, penampilan, visual brand-nya itu seperti apa, kemudian mendesain logonya. Setelah jadi, kemudian tinggal mengembangkan pasar sekaligus memperkuat brand yang telah dibuat tadi itu. Oke, bagaimana caranya untuk memperkuat brand? Bisa bermula dari melakukan SWOT analisis. Kita analisis apa kekuatannya, kemudian peluangnya, kelemahannya, dan juga ancamannya. Selain SWOT analisis, bisa juga dengan menggunakan bisnis model canvas. Ini juga untuk menentukan strategi bagaimana memperkuat pemasaran produk pertanian. Atau bisa juga menggunakan kompetitor matriks untuk membaca dan menentukan strategi pemasaran dan bagaimana menghadapi kompetitor. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.